Pejuang Hizbullah kembali melakukan penyerangan di wilayah Krayot, sebelah utara kota Haifa, Israel, dengan meluncurkan rudal dengan daya ledak tinggi. Pada penyerangan ini, pejuang Hizbullah menargetkan infrastruktur milik militer Israel. Pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap tentara Zionis Israel menggunakan drone tanpa awak yang menargetkan tentara Israel di permukiman Ma'alot Tarshiha dan Yifta di Palestina Utara yang diduduki oleh Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga menyergap dan meledakkan 3 unit tank Merkava milik Israel menggunakan rudal anti-tank berpemandu di kota Dibi, Lebanon Selatan. Pada serangan pejuang Hizbullah ini, sejumlah tentara Zionis Israel dilaporkan tewas. Buntut serangan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan, Zionis Israel mengkonfirmasi 4 tentaranya tewas. Tentara-tentara pendudukan Israel tewas setelah disergap Hizbullah dan terlibat pertempuran jarak dekat. Penyergapan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel mengakibatkan sejumlah tentara Zionis lainnya dilaporkan terluka dalam pertempuran Senin kemarin. Salah satu perwira tewas akibat serangan oleh pejuang Hizbullah adalah Kapten Noam Madmoni, 22 tahun. Disusul Sersan Ben Cohen dan Sersan Maxim Entis, 21 tahun. Sementara Israel menyatakan korban tewas keempat akan diumumkan kemudian. Keempat korban berasal dari unit pengintai Brigade Nahal. Selain korban 4 tewas, 2 tentara Zionis Israel dilaporkan luka berat. Israel kembali lakukan serangan udara mematikan dan menghantam kota Beirut, Lebanon. Pada serangan udara tersebut, 1 orang tewas dan 17 warga terluka. Ledakan besar yang merupakan serangan udara Israel terekam kamera pengawas di Beirut, Lebanon. Kepulan asap membumbung tinggi dari ledakan tersebut. Pada serangan udara Israel, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang tewas dan 17 warga luka-luka. Selain itu, bangunan-bangunan hancur dan sejumlah kendaraan terbakar di kota Hanawiyah, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan dan menelan korban jiwa. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah meningkat setelah perang Iran dengan kedua pihak saling melancarkan serangan. Zionis Israel kembali menyerang sejumlah titik di Lebanon hingga menimbulkan korban jiwa. Serangan udara tersebut membuat infrastruktur hancur. Ledakan besar terekam CCTV di daerah Al-Rihab di pinggiran selatan Beirut. Kepulan asap membumbung tinggi akibat serangan udara Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 1 orang warga sipil syahid dan 17 lainnya terluka. Sementara di kota Hanawiyah ditiris sejumlah bangunan hancur. Kendaraan-kendaraan terbakar usai pesawat tempur menyerang kota tersebut dan menimbulkan korban jiwa. Tentara Israel mengkonfirmasi serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon yang memicu peringatan evakuasi baru bagi penduduk di beberapa lokasi. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian akibat serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan ini dilancarkan oleh pesawat tempur Israel. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada hari Senin. Akibatnya sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrae mendesak warga di pinggiran selatan untuk mengungsi karena serangan terus berlanjut terhadap infrastruktur militer Hizbullah.
Serangan udara Zionis Israel di kota Al-Hadiyah di Lebanon Selatan menyebabkan 5 orang syahid dan beberapa orang lainnya terluka. Personel pertahanan sipil Lebanon menemukan jenazah 5 martir dalam serangan brutal Zionis Israel di kota Al-Hadiyah di Lebanon Selatan. Petugas juga memberikan perawatan kepada 8 orang yang terluka. Para korban luka kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Tyre. Zionis Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk beberapa daerah di wilayah Tyre. Pihak militer penjajah terus melanjutkan serangan terhadap pejuang Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 1.142 orang tewas dan 3.315 orang terluka antara tanggal 2 hingga 27 Maret 2026. عم ننزل الاقفاص من السياره يعني بلش بالشجر تحويش عطف واجت فجاه علينا الضرب هربت شوي رجع ضرب ضربه تاني وثالثه ورابعه يعني اكثر من ضربه بس نزحت شوي. Pemukim ilegal Israel membakar kendaraan dan menyerang pengungsi Palestina di tepi barat. Sementara di Gaza, Palestina, tentara Zionis Israel menembak mati seorang wanita yang tengah berjalan dan menggendong bayinya. Pemukim ilegal Israel membakar beberapa kendaraan dan menyerang pengungsi Palestina di daerah Al-Rahwa di kamp pengungsi Al-Arab utara Hebron tepi barat. Sumber-sumber lokal mengatakan pemukim ilegal Israel juga membakar sejumlah kendaraan di Bethlehem. Sementara itu, tentara Zionis Israel menembak mati seorang wanita yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina. Tembakan tentara Zionis Israel tepat mengenai kepala korban. Sesaat usai tembakan, tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Tembakan di kepala mengakibatkan korban langsung meninggal dunia di lokasi. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon mengubah sebuah truk menjadi tempat memberikan bantuan bagi para pengungsi agresi militer Zionis Israel. Mereka berkeliling memberikan pakaian dan pampers bagi para pengungsi yang membutuhkan. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon meluncurkan inisiatif bantuan keliling untuk para pengungsi. Para sukarelawan memuat truk dengan bantuan yang diberi label pakaian cinta. Proyek yang dikenal dengan Camion Love ini didirikan oleh keluarga Rat. Bersama para relawan, keluarga Rat mengirimkan kebutuhan pokok langsung kepada mereka yang membutuhkan. Penggagas inisiatif ini, Hasan Rat, mengatakan ia hanya ingin membantu dengan cepat kebutuhan darurat para pengungsi. هالمرة كانت الفكرة مختلفة يعني قررنا نعمل شيء غير الحرب اللي قبل. المبادرة هيدي بلشت من بيتي من أهلي وقررنا إنه ما يكون في مركز، يكون في كاميون بينزل كل يوم بفضي كل الأغراض على أهالينا النازحين وبنرجع يعني ما بدي يكون عم بيت أغراض، ما في داعي لأن العالم بحاجة لهم بأسرع وقت ممكن يوصلوا لهم وما يبقى عنا شيء. هاي الفكرة منا. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya akar rumput di Lebanon, di mana kelompok-kelompok sosial dan komunitas telah dimobilisasi untuk membantu mereka yang terkena dampak agresi militer Israel. هلا بالعاده عم بيجي كل يوم الصبح من بكير لانه حسن عم يبقى لوقت مؤخر، عم بيجي انا من بكير. طبعا تليفون الشغل صار معي، تحول لتليفون للمبادره، صار اكثريه الاتصالات اللي عم تجينا هي لطلب المساعده، مضطره انا اكون من الصبح بتلقى الاتصالات بسجل شو المطلوب وبامن الاغراض اللي عايزينها وبقدر امنها ديليفري لتوصل للعالم اللي قريبه مني والناس اللي بعيده عم تيجي بتستلم من عنا. أنا الصبح عم بستلم الشغل اللي حسن ما بيقدر يعمله اللي هو تجهيز الأغراض، تجهيز هول الطلبات للناس، وزائد شغلة تاني كمان بروح بتبضع وبجيب أغراضنا لنعبي كاميون الحب. Menurut unit manajemen risiko bencana Lebanon, lebih dari 1 juta orang telah mengungsi. Dan lebih dari 136.000 orang berlindung di fasilitas pemerintah. Sebuah rumah sakit di Lebanon masih terus berdiri dan memberikan pelayanannya di tengah perang yang terjadi. Rumah sakit ini bahkan diterjang rudal Zionis Israel sebanyak 5 kali di awal perang. Rumah
Rumah sakit Jabal Amel di Tire, Lebanon Selatan masih terus memberikan layanan medis meskipun di tengah perang yang berlangsung. Staf dan perawat terus memberikan pelayanan terbaiknya meskipun bangunan hancur berada di sekitar rumah sakit. Rumah sakit ini dirudal Zionis Israel sebanyak 5 kali pada saat awal perang terjadi. Di tengah bombardir Zionis Israel yang melanggar hukum perang, para tenaga kesehatan rumah sakit ini tetap teguh untuk mempertahankan nyawa para korban. خاصة كمان نحن أول حرب تعرضنا ل4-5 أعراض بالمستشفى. في عنا هون بالمستشفى أكيب تمريض وطبي وموظفين كلهم مع عائلاتهم مع أولادهم مع أمهم وبيهم. أكيد في خوف. هالأكيب ممنوع يتحرك من المستشفى. بس هالخوف تعطي قوة تنصمد أكثر. Akibat ketegangan, lebih dari 1.200 orang telah tewas. Zionis Israel masih terus melakukan serangan ke daerah permukiman dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.